Oke, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan karena lagi pandemi ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini saya masih bisa bernafas dan teman-teman yang melihat ini berarti insya Allah masih dalam keadaan yang bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar. Nah, itu adalah suatu anugerah rezeki yang tiada terkira oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah video pertama saya di YouTube. Ya mungkin masih agak-agak kaku, masih agak kikuk ya. Mohon maaf. Oke. Dan perkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Ibarat kata pepatah seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ardena Ekasari, panggil aja Dena. Bukan Dena rumah. Oke. Ardena berasal dari kata Ardi. Kalau Eka saya anak pertama. Kalau Sari banyak sih katanya bapak saya. Sari itu saya bisa diambil dari kata Karsari karena saya lahir di Karsari. Jadi Sari atau juga artinya adalah Sari itu adalah Sari itu adalah inti yang bagus-bagusnya ya. Jadi kalau diartikan Ardi itu bumi, kalau Ardena berarti ratu bumi. Ratu bumi yang pertama yang paling baik. Diambil sari-sarinya. Oke, skip itu. Lanjut. Saya seorang perawat dan saya sekarang sedang menempuh pendidikan spesialis keperawatan medikal bedah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Baik ya, video kali ini, video perdana saya, ini membahas tugas saya. Terima kasih Prof. Adib, karena beliau saya berinisiasi untuk membuat channel YouTube ya. Semoga channel YouTube saya terkenal. Amin. Oke, terkait tugas mata kuliahnya filsafat ilmu, kemudian kita diberi tugas untuk membahas suatu isu dari terserah kita mau memandang apa, dari segi aksiologinya kah, atau dari segi ontologinya kah, atau dari segi epistemologinya kah, atau dari segi logikanya. Pada kali ini karena saya seorang ibu menyusui, saya seorang ibu menyusui dengan 2 anak, dan saya seorang tenaga kesehatan, dan sekarang masih musim pandemi COVID-19, saya tertarik membahas terkait vaksin. Nah, lagi booming ya sekarang karena vaksin adalah salah satu program dari pemerintah untuk memutus atau memotong rantai penularan infeksi COVID-19 ini. Sehingga diharapkan dengan diputusnya penularan infeksi, maka diharapkan akan segera terselesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Baik, saya tertarik membahas terkait vaksin COVID pada petugas kesehatan, khususnya ibu menyusui, dipandang dari aspek aksiologinya. Nah, lalu bagaimana? Kita lihat yang setelah yang satu ini ya, katanya Prof. Adib seperti itu. Saya share dulu, coba ya nih. Ini ya, kalau boleh itu terkait ini yang akan saya bahas, perspektif aksiologi dalam pemberian vaksin COVID-19 bagi petugas kesehatan, khususnya untuk ibu menyusui. Kenapa saya tertarik ya? Karena yang jelas saya seorang ibu menyusui yang masih kontak erat sekali dengan anak saya karena ibu masih menyusui ya. Dan saya seorang tenaga kesehatan. Pada awal-awal pandemi ini, tenaga kesehatan itu mendapat cobaan yang berat ya. Saya rasa nggak hanya
petugas kesehatan sih memang. Semuanya mendapat cobaan yang berat. Yang pertama adalah beban kerjanya itu semakin meningkat ya. Karena apa? Karena mereka harus menggunakan, yang pertama, mereka harus merawat sesuatu yang masih belum mereka mengetahui. Ya, ini penyakit apa sih sebenarnya, atau bagaimana sih, karena emang karena ini masih baru, virus baru, dan sakitnya pun juga baru, dan penyelesaiannya itu pun juga baru, kita masih belum tahu. Kemudian yang kedua adalah APD. APD-nya karena masih pandemi, APD-nya menggunakan APD yang full, yang begitu dipakai itu sudah ngap ya, dan itu menimbulkan lelah sendiri. Itu untuk kerjaannya. Dan untuk keluarganya, ketika dia pulang, petugas kesehatan itu takut menulari keluarganya. Ya, dia merawat dengan pasien kemudian pulang, walaupun sudah ada prosedur-prosedurnya, tapi mereka tetap masih takut untuk pulang ke keluarganya. Saya bisa menulari keluarga apa enggak ya? Belum lagi, kalaupun mereka pulang, itu ada diskriminasi dari warga sekitar, bahkan ada yang diusir loh. Ya, itu waktu awal-awal. Seiring berjalannya waktu, ya waktu itu berharap bahwa ini hanya kejadian 3 bulan, nggak sampai 6 bulan, nggak sampai. Ternyata ini sudah setahun berjalannya waktu ya. Masyarakat sudah mulai mengerti, ya walaupun ada beberapa yang masih belum mengerti. Nah, makanya saya tertarik ini ya, karena saya seorang ibu menyusui, saya masih menyusui, saya harus bekerja di rumah sakit, notabene yang ya harus bertemu langsung dengan si COVID ini ya, yang tak nampak terlihat di mata. Dan saya juga harus tetap pulang karena saya seorang ibu menyusui. Oke, kalau saya baca bukunya Prof. Adib, ada 4 pilar landasan ilmu ya. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga aksiologi, dan yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Apa sih ontologi itu? Ontologi itu dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada pada ilmu. Kemudian karena berbentuk ilmu, objek ilmu adalah pengalaman dan penangkapan dari panca indera, itu objek ilmunya. Jadi bisa dikatakan ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan pada penalaran logis ya. Jadi mempelajari sesuatu hakikat yang ada wujudnya, kemudian dinalarkan secara penalaran logis. Kemudian kalau epistemologi adalah, epistemologi juga bisa disebut dengan teori pengetahuan dari cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Jadi epistemologi mempelajari tentang tata cara bagaimana sih mendapatkan ilmu tersebut. Untuk mendapatkannya ada 2 cara, bisa teknik ilmiah maupun non ilmiah. Sedangkan aksiologi yang akan saya soroti ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai karena dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Nah, kemudian dari aksiologi ini itu bisa menghasilkan etika dan estetika. Jadi bisa dikatakan aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Jadi gunanya apa sih ilmu itu? Manfaatnya apa sih ilmu itu? Itu dipandang dari segi aksiologi. Ini ya yang akan saya bahas, perspektif aksiologi dalam pemberian vaksin COVID-19 bagi petugas kesehatan khususnya untuk ibu menyusui. Ini tadi yang saya jelasin sedikit, aksiologi, ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Ya, jadi apa sih kegunaan ilmu itu? Menurut aksiologi itu seperti itu.
ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Ini menurut Prof. Adib tahun 2018. Saya kutip dari bukunya Prof. Adib, bukunya terkait filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan edisi 3 revisi. Kelihatan nggak ya kalau diginiin? Nah, ini kelihatan. Nah, ini bukunya. Lalu kita bahas tentang COVID ya. Nah, ini saya kutip dari covid19.go.id. Indonesia yang mengalami positif adalah 1.419.455. Itu nyawa ya. Kemudian yang sembuh alhamdulillah angkanya tinggi 1.243.117. Dan yang meninggal 38.426. Ini saya update tanggal 4. Sekarang tanggal 15. Jadi ini saya update, ini saya ambil dari kemarin ya. Kemudian kalau kasus dunia memang banyak ya kalau dibandingkan dengan dunia, kita masih, tetapi kalau kita belajar lagi tentang apa namanya? Ilmu ini, kalau kita itu namanya ilmu apa namanya, kok saya lupa ya. Ini adalah pembandingannya itu tidak positif, tetapi jumlah yang dicek itu berapa sih sebenarnya di Indonesia ini? Jangan-jangan angka positifnya ini sedikit karena jumlah yang kita cek itu juga sedikit, makanya munculnya sedikit. Makanya kalau dibandingkan dengan negara lain, ya, tapi bisa juga sih nilai positif ini itu memang nilai yang sebenarnya ya. Semoga nilai yang sebenarnya. Di dunia kasusnya adalah 119.220.681 dengan yang meninggal 2.642.826 nyawa. Ini berdasarkan sumber WHO. Besar ya. Tapi kenapa sih soroti yang meninggal itu sedikit kan dibandingkan yang sembuh? Sebenarnya seperti ini. Walaupun yang meninggal itu sedikit, tapi itu nyawa 38.426 itu nyawa semuanya. Dan yang perlu dikhawatirkan adalah kita punya lansia yang cukup tinggi. Kita punya anak-anak di Indonesia itu juga lumayan banyak angkanya. Dan mereka itu adalah kaum atau kelompok yang riskan, kelompok yang beresiko tinggi. Kalau mereka tertular, resikonya besar. Kenapa? Daya tahan tubuh mereka itu rendah, sedangkan virus itu harus mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi. Pada usia produktif, itu daya tahan tubuhnya lebih tinggi dibandingkan mereka yang rentan. Diharapkan kalau misalnya kita bisa saling menjaga, diharapkan jangan sampai menulari yang rentan-rentan ini loh. Kalau sampai yang rentan-rentan ini tertular, itu resikonya tinggi. Gitu. Lalu ini saya ambil data vaksin COVID ya. Ini sasarannya adalah SDM kesehatan, petugas publik, dan lansia. Karena memang yang pertama itu yang waktu itu jadi sasaran adalah SDM kesehatan ya, yang diberikan vaksin. Tetapi yang komorbid itu tidak dianjurkan. Nah, yang terbuka sekarang komorbid disarankan ya. Komorbid itu apa aja? Lansia dan ibu menyusui, termasuk saya. Jadi saya barusan vaksin. Target sasaran vaksin adalah 181.454.465. Dan yang sudah divaksin ke-1 sebanyak 3.985.596. Ini saya ambil dari covid19.go.id ya. Kemudian yang sudah melakukan vaksinasi kedua sebanyak 1.454.836. Jadi diketahui bahwa vaksin yang Indonesia beli ini 2 kali vaksin pemberiannya, dan yang berjarak normalnya 2 minggu. Tetapi untuk pada lansia jaraknya berbeda. Nah, ini kelompok lansia, komorbid, penyintas COVID-19 dan ibu menyusui bisa divaksinasi. Aman nggak sih kalau kita belajar tentang, kita pandang sesuatu permasalahan dari aksiologinya, sakjane aman nggak sih vaksin itu diberikan? Sakjane berguna nggak sih vaksin itu bagi kita?
Ya, kalau saya searching, kemudian ya, dan saya searching dari web yang resmi ya, jadi jangan mencari web yang tidak jelas, karena kalau kita mencari yang nggak jelas, maka data itu juga belum tentu kebenarannya. Dan saya juga sempat mengikuti seminar bahwa sebenarnya vaksin yang dibeli oleh pemerintah ini resikonya itu paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Jadi setiap obat, kasarnya seperti itu ya, vaksin tuh kayak obat ya, tapi bukan obat. Jadi kayak obat itu, obat paracetamol contohnya misalnya, paracetamol itu pun memang fungsinya menurunkan panas, tetapi punya efek samping. Apa efek sampingnya? Kerja keras untuk si hati. Nah, dan efek samping dari si vaksin COVID-19 ini eh, yang Indonesia beli itu, kalau saya searching itu efek sampingnya yang paling rendah dibandingkan dengan vaksin yang lain. Terus berguna nggak sih bagi kita? Aman nggak sih vaksin itu ya? Terus apa perlu vaksin? Kemudian emang ada manfaatnya? Ya, karena kalau dari aspek astrologi kan selalu memandang manfaatnya apa sih, kegunaannya apa sih, ya. Carilah data sesuai dari sumber yang benar. Kalau saya mencarinya dari tadi ya, dari ini, dari mana ini? Dari ini ya, dari www.covid19.go.id, atau juga banyak sekali jurnal-jurnal WHO itu juga memberikan penjelasan terkait vaksin dan COVID-19 ini ya. Jadi jangan sumber yang ecek-ecek, karena malah menimbulkan banyak hoax nanti. Ya, manfaat nggak sih buat aku? Ya, kalau dari segi ini ya, kalau dari segi seorang manusia, seorang petugas kesehatan, itu aman vaksin itu ya. Lalu bagaimana dengan ibu menyusui? Efeknya apa? Aman nggak sih? Ya, karena takutnya nanti kalau aku divaksin ternyata air air susunya semakin berkurang, akan kasihan anak tulaan gitu ya. Kalau dari penjelasannya bahwa tidak ada hubungannya antara vaksin dengan air susu ibu, ya tidak ada hubungannya. Jadi yang seperti seperti disuntik, apakah nanti vaksinnya masuk ke air susu ibunya? Enggak ada hubungannya. Bermanfaat enggak? Selama aku mandi, kalau si virusnya masih sama dengan virus vaksin yang dibuat, itu insya Allah akan berguna. Paling enggak kita punya daya tahan tubuh untuk melawan virus itu. Ya, jadi menurut perspektif aksiologi dalam pemberian vaksin COVID bagi petugas kesehatan, khususnya ibu menyusui, yaitu berguna. Ya, kita selalu kalau dari aspek aksiologi kan memandangnya dari segi manfaat, nggak ya, gunanya apa ya, gunanya bagi saya apa ya, berguna bagi saya karena saya akan terlindungi, saya bilang sedikit karena vaksin hanya salah satu cara untuk mencegah kita tertular dari virus COVID-19. Masih ada banyak lain yang harus kita terapkan, mulai dari jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan, selalu pakai masker, ya. Kemudian hindari kerumunan, kemudian lebih baik berkumpul di area yang terbuka karena sirkulasinya lebih bagus. Nah, selain itu, vaksin adalah salah satu caranya. Berguna nggak? Kalau berguna bagi saya, terus berguna nggak bagi keluarga saya? Insya Allah berguna. Karena apa? Apabila saya terlindungi dari virus COVID-19, kemudian saya pulang ke rumah, kalau saya terhindar dari virus COVID-19, insya Allah keluarga di rumah juga akan terhindar. Kemudian bagi anak-anak yang jelas kan anak kan nggak keluar nggak cari makan sendiri, apalagi anak saya masih berusia 2 tahun dan 9 bulan, jadi kan nggak mungkin keluar sendiri ya. Kalaupun sampai anak saya naudzubillah min dzalik tertular, berarti kan itu dari lingkungan orang dewasa itu sendiri. Kalau orang dewasa di dalam rumah itu sudah terlindungi, insya Allah anak-anak juga akan terlindungi.
begitu juga dengan masyarakat sekitar rumah saya. Seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, vaksin adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, dan vaksin menjadi hal yang berguna bagi kita semua untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Begitu sih kira-kira dari saya. Kalau ini pemandangan saya dari segi seorang perawat tenaga kesehatan ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin tidak, ya mungkin kalau dari teman-teman ada yang tidak setuju, mungkin it's okay, karena cara pandang seseorang itu berbeda-beda, tapi berpendapatlah sesuai dengan berita atau artikel yang jelas, yang benar. Karena dengan kita berpendapat yang salah, ya itu juga akan mempengaruhi orang lain. Ya, berpendapatlah dengan bijak. Ya, saya berpendapat sesuai dengan yang saya cari, data yang menurut saya tepat, ya karena itu dari pemerintahan, kemudian dari instansi yang paham benar terkait itu, dan instansi yang memang terpercaya seperti WHO, seperti Depkes, seperti itu. Wajar ya kalau perbedaan itu, jadi ya tetap ya betullah bijak dalam berpendapat. Cukup sekian dulu sih video saya terkait ini. Semoga kita ketemu di video-video selanjutnya, dan semoga saya masih tetap bersemangat untuk membuat channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe ya, like and comment and share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.